Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dan dengan ilmu ini yang kita tuntut, ilmu sunnah Nabi SAW, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, menjadikan memahami agama itu mudah. Tapi kalau masuk ilmu-ilmu selain itu, agama ini jadi susah. Ya. Jadi dulu Nabi SAW menyampaikan ilmu itu dengan mudah, Al-Quran, sunnah. Kadang masuk ilmu-ilmu yang lain yang bukan dari Islam jadi susah. Itu ilmu orang awam punya. Tapi kalau ilmu yang hebat tu tidak cukup Quran dan Sunnah. Subhanallah, ilmu Al-Quran dan Sunnah turun dari atas langit ketujuh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu maka bisa dikalahkan oleh ilmu orang yang pengetahuannya sangat terbatas. Itu pun tidak seluruh yang dunia dia ketahui. Ya'lamuna zahiran minal qawli minal dunya, yang mereka tahu yang nampak dari dunia ini. Banyak rahasia belum terpecahkan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang memahami agama ini dengan mudah, bukan memudah-mudahkan. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Beliau sungguh berjasa besar pada kita, telah menyampaikan risalah Allah dengan jujur dan amanah, menyampaikan apa adanya. Jadi bukan seperti tajwid, banyak nun mati disambut ikhfa, disembunyikan, ya. Tapi nun mati hendaknya disambut dengan huruf izhar, jole mati. Jadi mana yang hak, mana yang batil jelas, tidak dikaburkan. Dan itu memang barang langka, dan justru yang seperti ini susah. Dan bukan di zaman kita, di zaman Nabi sendiri, Nabi SAW menyampaikan hak itu hak, batil itu batil. Bukan yang diawak diuang diangguang diawak lolun, itu bukan, itu tidak. Kan kalau diawak diuang di apa diangguang diawak lolun, apa nomor? Hah? Jadi namanya kan? Bukan. Ilmu Nabi itu tidak. Kalau wangguk tu dalam wangguk ndak bertidur nak. Angguk betul-betul bayo. Kalau manggeleng betul-betul tidur. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Nya ndak sekena angguk sampai ke pawi angguk pala. Tu subhanallah, dalam angguk tidur, dalam manggeleng bayo. Itu tidak ada dalam dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Konsekuensinya apa? Beliau harus berhadapan dengan berbagai fitnah, dan Nabi sabar untuk itu. Mudah-mudahan dengan banyak membaca sirah beliau, kita pun mendapatkan siraman yang menyegarkan, sehingga kita pun bisa bersabar dengan segala terpaan fitnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu banyaklah berdoa untuk Nabi, salawat dan salam untuknya, semoga diberikan baginya maqaman mahmudan, maqam yang terpuji,
yang tidak diberikan kecuali kepada seorang di antara hamba Allah, dan Nabi berharap itu untuknya. Banyaklah salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, kemarin rencana kita di hari Ahad nak tamat, cuman tengok wattnya sudah tinggal 5. Jadi oleh sebab itu kita undur hari ini, ya, menamatkan kitab Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Mudah-mudahan kita sudah banyak mendapatkan ilmu daripadanya, sehingga tahu kita mana bezanya antara klaim bahwa mengikut salaf dengan bukti aplikasi mengikuti as-salafu as-salih. Sama juga kita dengan mengklaim mengatakan kita ahlus sunnah, atau dengan praktek melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin mengaji semakin paham dan mengerti, dan Allah mudahkan, karena memang tidak mudah. Nabi saja yang diberikan perangkat mukjizat tidak bisa meyakinkan orang paling dekat. Nabi yang diberikan perangkat mukjizat tidak bisa memberikan hidayah kepada orang paling dekat, apalagi orang-orang yang bersubuhat dengan kita, apalagi berkesumat dengan kita. Tetapi tidak mustahil orang yang dulu membenci akan mencintai, orang yang dulu anti akan mendekati. Itu biasa dalam dakwah. Semoga semakin ramai hendaknya orang-orang yang dapat hidayah melalui kita, karena itu sangat mahal harganya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga yang belum terbuka Allah lapangkan, insya Allah menerima al-Islam yang sesungguhnya, yang gambarannya jelas sekali. Nabi yang katakan taraktukum alal baydah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang berterang benderang, malamnya saja seperti siang, ya, tak ada yang melenceng sedikit pun kecuali binasa. Nah, kalau terang berarti perkataan Nabi pasti bahasanya terang, bahasanya terang benderang, karena Nabi telah diutus untuk menafsirkan Al-Quran, menjalankan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, sampai-sampai khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Masyaallah kiram ya rahmati Allah. Kemarin kita berhenti pada perkataan beliau bahwasanya kedua sifat yang Allah, kedua sifat tercela yang Allah berikan sebagai hukuman kepada ahli kitab, dalam hal ini al-Yahud, orang-orang Yahudi, akibat mereka suka membatalkan perjanjian dengan Allah, berjanjian dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka dilaknat. Akhirnya hatinya kesat. Ketika hatinya kesat, punya dua sifat yang tidak baik. Yang pertama adalah tahriful kalim min ba'di mawadhi'ih, yaitu merubah-rubah kalimat-kalimat Allah, baik lafaznya yang dirubah maupun makna yang dirubah. Ya, dari lafaz dirubah menjadi dulu orang-orang itu waqulu hittatun yughfar lakum atau naghfir lakum, katakanlah hittah. Mana hittah artinya gugurkanlah dosa-dosa kami. Mereka rubah menjadi hintah. Apa makna hintah? Gandum. Jadi dengan sengaja mereka merubah makna itu supaya hilang dari makna yang asli. Nah, ini pun terjadi di dalam umat kita. Allah menyebut istawa, dia rubah menjadi istaula. Nah, karena apa? Karena tidak mematuhi apa yang Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nah, Allah mengatakan begini, dia katakan begini. Rasul mensifati begini, tapi dia katakan seperti lain daripada itu. Maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesat hatinya dua sifat tercela. Satu,
tahriful kalim min ba'di mawadhi'i, merubah-rubah kalimat Allah dari setelah Allah tetapkan. Allah tetapkan. Yang kedua, nisyanu muhadzam mimma dzukiru bih. Mereka lupa dengan apa pelajaran-pelajaran dan pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat yang terdapat dalam Alkitab. Tidak berpengaruh bagi mereka peringatan-peringatan bahwasanya orang yang taat baginya pahala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Siapa yang tidak taat dan banyak tanya, ya kalau banyak tanya itu biasanya orang tidak, kalau banyak tanya, ya pada umumnya ingin mengelak. Orang ngelak kalau dapat perintah. Coba bayangkan, tuan-tuan disuruh oleh mak misalnya menikah segera. Kalau iya maknya taat tak? Taat kan? Tapi kalau yang agak apos kena, pasti banyak yang tak ampuh, banyak alasan. Dia tak ada nama ke dalam maknya. Dia nak etiang apa tak nak etiang apa anak mamangnya kan? Lah kau datang sama yang kambainya. Itu ada lagi alasan nanti, ada lagi alasan dan seterusnya. Kenapa tak mau? Karena tak mau. Makanya orang yang banyak membicarakan belum tentu taat, karena ujung-ujungnya adalah mencari-cari alasan, dan semua alasan bagi yang tak mau bisa dibuat, dibuat. Nah, jadi pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah tak mendapat mereka lupakan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak melaksanakan. Dua sifat ini, kata Imam Ibnu Rajab, wa hadzanil amrani mawjudani fil ladzina fasadu min ulama'ina. Yang kedua ini, dua sifat ini ada pada orang-orang yang rusak dari ulama-ulama kita. Ya, ulama-ulama di zaman sepanjang zaman itu ada yang rusak. Rusak kenapa? Ya karena ilmu yang tidak bersih. Ilmu yang tidak bersih. Karena ilmu yang bersih Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu dicampur dengan ilmu orang Yunani. Kemudian dia kasih pula resep ilmu orang Hindu. Orang India. Kebudayaan India kan. Tambah lagi dengan resep Cina sedikit. Akhirnya rasanya ada masam, adalah kopi, ada. Akhirnya bingung apa soalnya. Tak tahu so mani tak loroh masam tak lo jual lera masin tak jual, sehingga agama itu nano. Jadi tak jelas. Tu mana batu ya? Neninyo iyo jo nandawa batunya. Tapi nyebuya haram, nyenyo halal. Kalau di sitan halal, tiba di siko haram. Jadi Islam itu akhirnya menyesuaikan dengan tempat dan lingkungan, bukan justru lingkungan dan tempat menyesuaikan dengan Islam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini pada kata beliau mawjudani fil ladzina fasadu min ulama'ina, yaitu merubah-rubah kalimat setelah Allah tetapkan, yaitu ahaduhuma tahribul kalim, yaitu yang pertama merubah-rubah kalimat-kalimat Allah. Fa inna man tafaqqaha li ghairil amal yaqsu qalbuh. Siapa yang melakukan tafaqquh fid din, belajar agama tetapi tidak untuk maksud diamalkan, tidak untuk diamalkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sering ulama kami atau guru-guru kami dulu ketika setiap akan memulai semester, setiap semester memberikan nasihat ini, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwasanya ilmu itu membisikkan amalkan saya, kalau dijawab dia akan bersama, kalau tidak dia akan pergi meninggalkan kita. Di mana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memang ketika diantar belajar oleh ibundanya, karena single parents, apa wacoro
nya tulisan single parent single nya dan guru bahasa Inggris tapi baca tak benar salah lagi kan. Jadi kaum muslimin nya ndak apa ajaran di antara ndak pandai awak paling pandai dulu jadi guru dulu kaum muslimin dan muslimat kini ndak jawab deh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ibundanya ayahnya dah meninggal ketika dia kalau ndak salah masih dalam kandungan. Jadi ketika ibundanya mengantar beliau sekolah, dalam bahasa kita sekarang sekolah, dulu masuk kutab, apa katanya? Ya bunai, wahai anakku, sekarang ibu antarkan kamu ke sekolah, lihat, undur fi nafsik, fa in tahassana adabuk fi thalathati ayyam, bila akhlak dan adabmu bagus dalam 3 hari, ada perkembangan dalam tiga hari, bertambah ilmumu, bertambah amalmu, famdi ala barakatillah, teruskan dengan keberkahan dari Allah SWT. Wa illa, kalau tidak, farji', balik, lasta min ahli, kamu bukan ahli ilmu, karena ilmu justru akan menjerumuskanmu menjadi orang yang berilmu tapi tidak membuahkan amal. Kalau 3 kali, kalau awak sesemester ujian kan, semester ujilu dia coba. Kadang 8 semester tak jua berubah. Nah, Allah musta'an. Tapi subhanallah, orang menghendaki kebaikan bagi Sufyan Ats-Tsauri, dia akhirnya bertafaqquh lil amal, untuk membuahkan amal, sehingga menjadi salah satu dari 4 pilar fikih di masanya, yang bila keempat orang ini bersatu pendapatnya seperti bersatunya imam-imam mazhab yang 4, yaitu Malik di Madinah, Ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. 4 orang ini masya Allah, mereka tidak berjumpa tapi menjadi pilar fikih Islam pada masanya, walaupun tidak bermazhab. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini hari ini sibuk pula orang membahas mazhab, tidak bermazhab. Sebenarnya masalah mudah sekali, antum nak bermazhab silakan, saya tidak bermazhab, tidak usah antum marah-marah, itu selesai kan, selesai masalah. Katanya khilafiyah harus saling memahami, tapi ternyata tidak juga. Jadi bermazhab boleh, ya Pak ya, tak bermazhab boleh, tapi mana ada kita hari ini yang tidak belajar mazhab. Pasti hari ini seluruh kita yang mengenyam belajar fikih, ya tingkatan apapun, pasti melalui mazhab. Antum nak belajar fikih Hanafi melalui mazhabnya, melalui fikih Syafi'i melalui mazhab. Dan alhamdulillah ulama kita semuanya bermazhab. Maka mustahil kita tidak belajar mazhab. Ini sudah sering saya ulang-ulang ya. Tapi banyak juga yang tidak paham, itu masalahnya. Termasuk diulang-ulang banyak yang tidak paham, dikiranya kita anti mazhabnya, buat mazhab sendiri pula. Mana namanya mazhab Dasmaniyah. Subhanallah kaum muslimin. Tapi dulu saya juga seperti itu. Saya pun dulu seperti itu. Nah, dah nampak orang kan dah ke mazhab lain lah rupanya, ya kita tidak tahu. Makanya orang bicara tentang mazhab, misalnya ahli hadis, dia bukan ahlinya, dia kan ahlinya, walaupun dia belajar hadis tapi bukan ahlinya hadis, tidak akan merepresentasikan. Ini kan banyak yang berbicara tentang sunnah, bukan ahlinya di sunnah, walaupun belajar pernah mengajar fikih sunnah misalnya, dia bukan ahlinya, sehingga dia tidak bisa menyelami apa yang sebenarnya. Sama dengan orang berbicara tentang as-salafus salih, dikiranya asal hidup di abad 3 pertama itu namanya salaf, bukan, karena Abu Jahal juga hidup di zaman itu ya. Ja'ad bin Dirham yang dihukum kafir oleh para ulama juga hidup di zaman itu, dan seterusnya. Bukan masa saja, tapi metode tertentu. Siapa yang menyelami dan mengamalkannya paham apa ini maksud. Tapi kalau tidak, hanya teoritis, melalui teori-teori, definisi-definisi, sama dengan kita belajar ekonomi, masuk fakultas ekonomi, soal ikan kayu, tapi tambah sikin, iya,
Saudara yang tamatan Fakultas Ekonomi kayo, saya nunjuk tangan yang SE. Tidak semuanya kaum muslimin. Walaupun jurusan ekonomi, yang jurusan teknik pandai berbengkel saudara? Enggak pandai gitu. Jadi kenapa tidak diamalkan? Tidak diamalkan karena tidak merasakan indahnya hal tersebut. Sama tuan-tuan, antum kalau misalnya memang bangga dengan kampus antum misalnya dan merepresentasikan diri sebagai orang ahlinya kampus, antum akan bangga dengannya dan ketika akan suka berkunjung kepadanya, ya tak? Tetapi kalau antum tidak membanggakannya, mendengar namanya antum jojok dengarnya. Iya, jojok dengarnya. Makanya kita ahli sunnah harusnya mendengar sunnah merasa terbang kegirangan. Jangan justru ketika mendengar sunnah, hati-hati ini aliran subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Jadi siapa yang bertafakuh bukan untuk beramal, yaqsu qalbu, hatinya akan kesat. Hati kesat itu adalah kebenaran yang seterang siang pun dikiranya malam. Dikiranya malam. Bukan untuk diakui tapi untuk mencari jalan untuk menghindari bahkan memusuhi. Allah musta'an. Fala yashtaghilu bil amal, sehingga dia tidak menyibukkan diri dengan amal, bal bi tahrifil kalim, akan tetapi merubah-rubah kalimat, wa sarfi alfazil kitabi was sunnah, dan memalingkan lafaz-lafaz Alkitab, Al-Quran was sunnah dan as-sunnah an mawadhi'aha, dari makna-makna aslinya, dari tempat-tempat yang asalnya untuk itu dipakai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal tatalattuf fi dzalika bin awal hiyalil latifah, dan berlindung di balik atau hilah, dalih-dalih al-latifah yang sangat halus. Dalihnya sangat halus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, min hamliha ala majazatil lughah, yaitu dengan cara menganggap itu semuanya majaz dalam bahasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka akhirnya dipalingkan dari mana asli sehingga semuanya jadi majaz. Padahal siapapun yang belajar ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, hukum asalnya bahasa itu bukan majaz, kecuali ada qarinah la mafarra minha, yang tidak ada jalan kecuali menafsirkannya dengan majaz. Jangan sebaliknya. Sama kemarin ketika ada yang mengatakan asalnya muasal itu sunnah itu ikhtilaf. Subhanallah, asal sunnah itu bukan ikhtilaf, asal sunnahnya ittifaq. Ya, tetapi sunnah membolehkan kita ikhtilaf. Jelas? Sama dengan tadi, jangan katakan asalnya fikih itu bermazhab. Jelas? Jelas ya? Dah, asalnya fikih itu tidak bermazhab, tetapi fikih membolehkan kita bermazhab. Jangan dibalik. Ini tidak nampaknya terbalik. Asal tak bermazhab berarti sesat. Kalau bermazhab berarti tidak sesat. Kalau begitu nanti banyak orang yang melanggar mazhabnya dianggap sesat. Dan alhamdulillah sampai hari ini dimanapun umat Islam, takkan ada satu orang pun alim ya kecuali melanggar fatwa mazhabnya. Fatwa mazhabnya. Misalnya orang Indonesia, mazhabnya apa? Syafi'i. Berkor-kor nanti saya Syafi'i ma hayitu wa in amut wa wasiyati linnasi ayyatasyaffa'u. Saya selama hidup tetap Syafi'i, nanti setelah mati saya berwasiat semua orang belajar mazhab Syafi'i. Kalau antum mazhab Syafi'i, antum tidak boleh masuk supermarket. Iya, tidak boleh. Sebab bai'ul mu'atat ini dalam mazhab Syafi'i batil, tidak sah. Antum tak boleh punya kartu kredit, kartu debit pun tak boleh, karena harus ijab wa qabul. Saya beli, saya jual, harus dibayar langsung, tak boleh pakai sarana-sarana kartu-kartu tersebut. Ada yang bisa enggak? Kalau antum nak mazhab Syafi'i tak boleh beli kredit.
Tidak boleh bawa organ kita. Subhanallah, tidak boleh bawa organ kita. Ternyata banyak yang suka bawa organ. Jadi jangan dipasu juga. Jadi artinya silahkan bermazhab, tetapi lihat mana yang sahih di antaranya. Dan alhamdulillah ini masalahnya sangat lapang, sangat lapang, sehingga tidak menjadi fitnah di antara kita. Yang nak kokoh di mazhab Syafi'i dipersilahkan, tafadhal. Yang tidak terikat dengan mazhab, tetapi Allah berikan baginya ilmu ya untuk membedakan mana yang benar di antara mazhab tertentu, walaupun benar itu kan menurut dia, terserah, kan boleh kita kan ijtihad kalau sudah ahlinya. Menurut saya ini yang benar. Bahkan orang muqallid sendiri kan boleh milih ustadznya, kan boleh, apalagi orang yang berilmu, masa tidak boleh? Makanya keluar dari mazhab tidak terlarang, sebagaimana bermazhab juga tidak terlarang. Jelas ya? Ya lah ya dah. Nah, alhamdulillah. Jadi jangan menjadikan hukum asalnya bahasa Al-Quran hadis itu majaz. Majaz itu la yusar ilaih illa biqarinah, harus ada qarinah yang benar-benar. Ini subhanallah tidak berlaku. Kadang di sana dipakai kalimat kullu dengan makna umum, di sini tidak pakai makna umum. Itu tidak bisa dengan apa namanya di si tanda umum, si tanda umum, tidak bisa dengan seperti itu. Harus ada qarinah yang jelas. Nah, kalaupun ada ulama yang misalnya yang keliru pendapatnya, disitulah pentingnya berilmu, menuntut ilmu. Artinya kita menghormati setiap ulama, wajib kita hormati. Tapi menghormati ulama bukan selamanya kita turuti, kalau tidak pada jalan yang benar. Allahumma musta'an. Bukan pula berarti ketika kita menyelihi mazhab Syafi'i dalam suatu masalah tidak sependapat dengan Syafi'i itu hebat loh pada Syafi'i, tidak juga. Karena alhamdulillah ini kadang-kadang sebagian ya bikin fitnah, ini pendapat si fulan saja nih, Ustadz zaman now misalnya. Subhanallah, mana ada kita sekarang yang pendapatnya sendiri kita buat? Tidak ada di zaman salaf, tidak ada. Semuanya dari lahir dari para ulama itu. Cuman karena antum mungkin karena tidak disebutkan, antum bilang tidak ada ulama yang mengatakan, berarti beban kita ada untuk mencari lagi, belajar. Jangan menisbatkan itu kepada pendapat orang zaman sekarang. Karena kadang-kadang subhanallah ahlul zaig, orang yang suka menyeleweng, kadang-kadang dibandingnya Imam Syafi'i misalnya dengan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Tentu awak lah joleh godang Imam Syafi'i lepoda Syekh bin Utsaimin lah joleh. Cuman kalau nya berani cegandeng sedia Syafi'i kianya, Malik kianya, bo akur kan, bo pas lawan. Silakan milih Malik atau Syafi'i. Kan tidak fair lah. Ibn Utsaimin diadu dengan Imam Ahmad. Itu maka kejujuran ilmiah itu penting, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan disifatkan bahwa ini pendapat ustadz zaman sekarang lalu diadu dengan syekh misalnya imam mazhab yang 4 misalnya. Tentu kalau digandeng dasman ya Abu Hanifah, tentu cuma enjo tan jauh deh sebenarnya. Itu lawan Abu Hanifah kan? Iya nak. Padahal pendapat yang disampaikan oleh Dasman itu kadang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i atau pendapat Imam Ahmad atau Sufyan Ats-Tsauri, tidak keluar dari situ. Cuman kadang-kadang kita kurang rekreasi saja kita. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram ni rahmati Allah SWT. Kemudian mereka wata'nu fi alfazis sunan, bahkan mencela lafaz-lafaz yang terdapat dalam as-sunnah an-nabawiyah. Seperti kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah dan sebagainya, yang mereka mencela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yumkinhum at-ta'nu fi alfazil kitab. Mereka mencela lafaz-lafaz yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dianggap sunnah itu kan datangnya ada yang tidak mutawatir. Dianggap karena sebagian perawi meriwayatkan dengan makna, berarti itu lafaz bukan dari Nabi tapi dari perawi. Dia lupa bahwa asalnya hadis itu diriwayatkan dengan lafaz, bukan asalnya diriwayatkan dengan
makna. Ini lagi pernyataan seperti kaum muslimin muslimat. Tidak sedikit terdengar mutafaqihu, orang-orang yang baru belajar fikih tapi sudah merasa sangat faqih, mengatakan kadang-kadang dengan lafaz ini kan lafaz diriwayatkan dengan makna oleh perawi, berarti kita meratkan pendapat dia, karena itu yang dipahaminya dari hadis Nabi SAW. Akhi, ulama hadis dulu, mereka sebelum memutuskan memahami hadis, mereka kumpulkan dulu jalur-jalur riwayatnya. Seperti kata Ali bin Madini, syekhnya Imam Al-Bukhari, nahnu la nafqahul hadis hatta sami'nahu min 30 wajhan, sampai kami mendengar dari 30 jalur sanadnya. Artinya dia dari jalur sanad, karena sebagian lafaz sebagian hadis memang bil makna, sebagiannya dengan lafaz. Nah, dari situ nanti ditafsirkanlah. Salah satu dhabit yang disebutkan oleh para ulama hadis dalam memahami hadis adalah lafaz hadis ditafsirkan dengan lafaz hadis yang lain. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, bukan justru mencela lafaz hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu ketika ada seorang dokter dari Mesir di awal-awal abad ke-19 dulu, ketika mendengar hadis Sahih Bukhari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, iza waqa'at thubabu fi ina'i ahadikum, apabila ada lalat yang jatuh ke dalam gelas seseorang, fala yuhriqhu, jangan dia tuangkan, jangan tumpahkan, bal yaghmishu, hendaklah dia benamkan sayap yang satunya lagi. Artinya kata genden tuh, benamkan betul lalat itu ke dalam minuman, wal yashrabu, dan dia minum setelah itu. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawaan, karena di salah satu sayapnya ada penyakit bakteri, dan di salah satunya lagi ada penawarnya. Bagi dia, walaupun dia dokter, tapi hadis ini baginya tak masuk akal. Itu masalahnya. Kalau dibawa ke labor lah tak masuk akal, itu masalah. Kalau dia bawa ke labor dulu kan, setelah itu bawa diteliti. Di zaman beliau mungkin belum ada labor lalat barangkali, karena di awal-awal abad ke-19 kan, dia katakan, maka coba lihat. Pertama dia ingkari ini tidak mungkin dari Nabi, berarti palsu. Ujung-ujungnya Imam Al-Bukhari tertuduh meriwayatkan hadis palsu. Lebih lagi dahsyatnya, datang Mahmud Abu Rayyah menuduh Abu Hurairah sebagai sahabat yang bongah meriwayatkan hadis itu. Coba bayangkan. Apa sebab? Karena mereka menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, tapi untuk diperdebatkan. Ujung-ujungnya ke situ. Sampai-sampai mereka tidak menghargai hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa sebab? Karena mereka membatalkan janji dengan Allah, lalu hatinya kesat, sehingga punya dua sifat tercela tadi, memalingkan kalimat-kalimat Allah dari mana yang asli. Nah, wa yadhummuna man tamassaka bin nusus. Mereka nanti akan mencela, menghina orang-orang yang komitmen berpegang teguh kepada teks-teks Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu Imam Ahmad rahimahullah, dia Imam Al-Hadis Imam Hadis, hafalannya hanya 1000 hadis. 1000 hadis. Hafalannya. Hafal dia 1000 hadis dengan sanadnya. Tapi di mata orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahlil kalam, Imam Ahmad itu tidak ngerti sunnah. Apa sebab? Sebab Imam Ahmad memahami sunnah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi, sehingga kalau di dalam istilah orang sekarang, Ahmad itu pemahamannya tekstual. Kita tidak bisa memahami kecuali secara kontekstual. Dia lupa lagi, padahal mengklaim sebagai ahli usul fikih bahwa dalam ilmu usul fikih urutan dalil itu ada nas tekstual,
Ada zahir, makna yang lebih dekat dengan yang lain. Ada yang takwil. Jangan takwil dulu baru teks. Jadi kadang-kadang ilmu dengan aplikasinya berseberangan. Secara teoritis hebat, aplikasi nihil. Itulah sebabnya makanya Allah mencabut keberkahan ilmu, karena dia tidak untuk diamalkan tapi untuk diperdebatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ditudullah oleh mereka Imam Ahmad jahil. Imam Ahmad itu jahil. Bahkan lebih dahsyat lagi, dhalun mudil. Kalau zaman sekarang dah dilapor tuh sih. Ya, yaitu bahwa Imam Ahmad sesat menyesatkan. Ahli bid'ah, mubtadi', subhanallah, ahli bid'ah nuduh Imam Ahmad ahli bid'ah. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu taala sabar dan tak pernah menyimpan sedikit pun dendam kepada kaum muslimin. Buktinya di saat beliau sudah diangkat kembali kepada jalur yang asli, bahwa orang berilmu itu tinggi, maka Khalifah Al-Wathiq mengangkat beliau, artinya mengembalikan kehormatannya. Dan di saat itu banyak yang mengadu, ya Imam, bapa jah nandok jadi pembisik busuk itu yang telah membuat 4 khalifah menyiksa para ulama, mulai dari Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, adapun dosa mereka dengan saya sudah ampunkan sejak dari awal. Adapun dosa mereka kepada Allah, maka saya berdoa semoga Allah mengampuninya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Awak alun dapat apa-apa boleh lah berdoa, silap. Astagfirullahaladzim. Inilah Imam Ahmad yang tadi dituduh sesat menyesatkan, ahli bid'ah, tidak paham sunnah. Sebab apa? Beliau tidak mau keluar dari sunnah, sehingga dianggap tidak paham. Nah, istilah-istilah itu sampai hari ini ada. Sunnah katanya. Sunnah apa katanya? Ya sunnah Nabi, bukan sunnah selain Nabi alaihissalatu wassalam. Tafsirkan sunnah Nabi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, pemahaman itu silakan, pemahaman itu soal memahami, memang pemahaman tidak sama, jelas. Dan kita juga menyerukan jangan saling menghujat pemahaman orang, tetapi membetulkan yang salah itu wajib. Kalau antum menganggap pendapat suatu ini, ustaz ini salah, betulkan, tidak ada masalah. Tapi jangan dengan merendahkan, jangan dengan mengatakan bongah, tidak ngerti, dan seterusnya. Ya subhanallah, mereka diukur orang IQ awak mereka sudah itu. Ya kalau kita sebut uang lain bongak, tentu tengok dong, ternyata awak termasuk juga. Nah, jadi tidak bagus. Jadi presidennya tidak bagus, seolah-olah bertempur kita dengan tidak sehat. Sebutkanlah ini yang benar, dalilnya ini. Nah, pendapat si fulan salah, ini dalil yang menyalahkan. Selesai masalah. Jangan boleh sebulan itu bongak tidak ngerti. Apalagi menipu umat atau menyelewengkan dan sebagainya. Kaum muslimin, buktikan dengan dalil. Tapi kalau dengan dalih dan hanya dari akal semata, semua orang bisa kok. Semua orang bisa dengan akal. Buktikan. Kalau antum mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan Allah seperti ini, ada dalil yang mengatakan ini dalilnya dari Al-Quran Sunnah, insyaallah sami'na wa ta'ana. Tapi tidak, semuanya takwil. Seolah-olah hukum asalnya Al-Quran adalah takwil, padahal Allah mencela itu, bahwa hukum asalnya hunna umul kitab minhu ayatun muhkamat. Di antara Al-Quran itu ada ayat muhkamat, hunna umul kitab, dan itu sebagian besar. Lalu kita membaliknya menjadi wa minhu mutasyabihat hunna umul kitab, padahal wa ukhar mutasyabihat, sebagian kecilnya mutasyabihat. Dan Imam Ibn Abbas, ahli tafsir pertama dan utama umat Islam, menafsirkan al-mutasyabihat itu bukan ayat-ayat sifat Allah, tetapi adalah al-huruful muqatta'ah, alif lam mim, ain sin qaf, alif lam ra. Itu pun ada juga menafsirkan ke alif luwi, jadi istiqamah, lam bakai, jadi ndak luwi do mangai. Contoh
Condo mata panjang. Jadi condo apa sugarasan mengicu ke sana. Sudah itu mim baiku. Allah musta'an. Banyak tafsir-tafsir sehingga mereka menamakan tafsir Isyari dan sebagainya. Itu tidak ada dasarnya sama sekali kecuali perasaan dan ilmu cocok logi. Allah musta'an. Tapi tidak apa. Antum ketakhasusnya ilmu cocok logi tidak ada masalah. Lanjutkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya Al-Qur'an itu bukan mutasyabihat. Kalaulah hukum saja Allah jelaskan yang terang-berang, apalagi berita tentang Allah Tabaraka wa taala. Disinilah titik persimpangan antara as-salaf dengan al-khalaf. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yazmuna man tamassaka bin nusus wa ajraha ala ma yufhamu minha, dan menjadikan makna yang dipahami langsung daripadanya sebagai yang diyakini. Ini dianggap tidak paham. Wa yusammunahu jahilan aw hasyawiyan, sehingga mereka disebut orang jahil aw hasyawiyan, atau orang-orang pinggiran. Al-hasyu itu orang pinggiran yang tahu hanya kulitnya saja. Jadi ilmunya para ulama mazhab itu hanya ilmu kulit, sedangkan ilmu kami sampai ke dalam. Cuman terlalu dalam nyolam lome. Jadi lome, apalagi tidak pakai perangkat keamanan. Allah musta'an. Jadi tadi saya katakan Imam Ahmad disebut oleh Ahmad bin Abi Duad Al-Mu'tazili jahilun, dhalun, mudhillun, ahli bid'ah. Imam Asy-Syafi'i menurut Hafs Al-Fard, seorang ahli kalam, dikatakan Imam Syafi'i itu jahilun, jahil, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sehingga ahli sunnah itu dianggap tidak mengerti sunnah. Yang ngerti sunnah itu adalah yang senantiasa mempreteli sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadza yujadu fil mutakallimin. Ini yang seperti ini terdapat pada ahli kalam. Ini perkataan Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Fi usulid diyanat, yaitu orang-orang yang mutakallimin dalam masalah pokok agama. Wa fi fuqaha'ir ra'yi, dan ahli fikih yang hanya mengemukakan pendapat, mendahulukan pendapat. Ada ahlul ra'yi dan ada ahlul athar. Wa fi sufiyatil falasifati wal mutakallimin, dan di kaum sufinya ahli filsafat dan ahli kalam. Jadi mereka ini ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala suka memalingkan kalimat dari makna asli. Yang kedua, yang pertama kalimat dari makna asli, dan menganggap yang tidak memahami seperti pemahaman mereka sebagai orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak berilmu atau jahil. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, memang subuhat ini sangat dahsyat. Oleh sebab itu makanya para ulama kita mewanti-wanti subuhat jangan didekati, karena tarikannya lebih berat dan lebih dahsyat dari besi berani. Lebih berat dari besi berani. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kenapa? Antum akan dikatakannya, oh Imam Ahmad itu tidak masuk ahli ilmi, dia hanya periwayat hadis, seperti yang dilakukan oleh Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid tidak memuat pada umumnya pendapat Imam Ahmad dalam fikih, sebab menurut dia karena Imam Ahmad tidak termasuk fuqaha al-ra'yi, sehingga dianggap Imam Ahmad tidak ahli fikih. Tetapi masa Allah SWT menjadikan waktu itu sebagai saksi, bahwasanya waktu menjadi saksi, Imam Ahmad adalah salah satu imam yang diikuti, dan mazhabnya Al-Hambali adalah salah satu mazhab yang eksis sampai hari ini. Semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mereka. Dan kita sambung selepas azan, bukan selepas sholat isya, dan harus tamat malam ini, kan janji ya. Kemarin dikasih dispensasi, masa dispensasi lagi kaum muslimin. Baik, dipersilahkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian beliau berkata, watsani, yang kedua, mimma, diantara yang menimpa orang-orang atau mereka yang rusak di antara ulama kita, orang berilmu tapi rusak, yaitu nisyanu hadzin mimma dzukiru bihi minal ilmi nafi', yaitu melupakan bagian dari apa yang mereka diingatkan dengannya berupa ilmu yang bermanfaat. Fala tatta'idhu qulubuhum, sehingga hati mereka sama sekali tidak mendapatkan nasihat dari ilmu itu, tidak bermanfaat ilmu itu baginya. Bal yazummuna man ta'allama, dan bahkan mereka mencela, mencaci orang yang belajar, ma yubkihi, yang membuat mereka menangis, wa yariqqu bihi qalbuhu, dan halus dengannya hatinya, wa yusammunahu qassan, sehingga mereka dianggap sebagai tukang cerita. Wa naqala ahlur ra'yi fi kutubihim an ba'di syuyukhihim, sebagai ahlur ra'yi
para ulama ahlul ra'i yang lebih cenderung kepada logika, fi kutubihim menukil an ba'di syuyukhihim, dari sebagian guru mereka, anna thamaratil ulum tadullu ala syarafiha, bahwa buah dari ilmu itu menunjukkan kemuliaan ilmu itu. Bila seseorang belajar ilmu, ya, semakin membawanya selalu di masjid, semakin membawanya senantiasa tawakal pada Allah, senantiasa membuatnya rendah hati, senantiasa membuatnya bersih jiwa dan hati, senantiasa membuatnya rajin berinfak, semakin berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan yang dipelajari itu ilmu bermanfaat, ilmunya mulia. Sebab apa? Menghasilkan amal-amal mulia. Tapi sebaliknya, bila ilmunya hanya menghasilkan debat yang berkepanjangan tetapi tidak terbukti dalam amalan, berarti ilmunya tidak mulia. Sama kaum muslimin dan muslimat, kita ketika menyekolahkan anak di pandangan manusianya, bila setelah tamat langsung bekerja, kemudian menghasilkan uang dan upah, maka orang akan berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya ke jurusan itu, ya tak? Makanya orang berlomba untuk menyekolahkan anak jadi arsitektur. Apa pasal? Arsitek banyak pitih. Karena orientasi rata-rata orang tua menjadikan anak menjadi uang. Apa sekolah situ nak boleh jadi uang, atau mana uangnya jadi uang, jadi PT, jadi penghasil PT. Itu orientasinya. Kemudian banyak pula yang masuk sekolah guru. Apa sebab? Sebab setelah tamat diangkat jadi guru, bergajilah, bergaji. Ketika disahkannya undang-undang pengadilan agama, maka banyak pula yang masuk fakultas syariah. Apa sebab? Bisa jadi hakim syariah. Berarti ada obsesi, motivasi yang menunjukkan nilai suatu jurusan itu. Sedangkan kaum muslimin, orang-orang beriman, tentu saja yang dilihatnya bukan hanya sekedar penghasilan duniawi, tetapi yang secara menyeluruh. Ya, kalau perlu ya dia banyak hartanya tapi bersih dari riba. Dia kaya raya tapi masya Allah hasil usaha yang barakah, dan seterusnya. Maka kemuliaan, kata mereka, disebutkan dari sebagian syekhnya bahwa buah dari ilmu itu, yakni hasil dari menuntut ilmu itu, menunjukkan kemuliaan ilmu itu. Kemuliaan ilmu itu. Kalau kita belajar akidah misalnya, lalu melahirkan keyakinan, semakin beriman pada Quran, semakin taat pada sunnah, berarti tauhid yang kita pelajari menghasilkan ilmu yang amal yang mulia, berarti ini mulia. Tapi kalau akibat tauhid yang kita pelajari awalnya bimbang, ujungnya ragu, berarti tauhid yang kita pelajari tidak pada jalur yang sesungguhnya, tidak melahirkan amal dan buah yang manis untuk dikonsumsi. Ini dari kata mereka. Faman ishtaghala bitafsiri, siapa yang menyibukkan diri menuntut ilmu tafsir, faghayatu ay yaqussa 'ala an-nasi wa yuzakkiruhum, padahal tujuannya hanya supaya punya bahan cerita kepada masyarakat dan bisa mengingatkan mereka. Wa man ishtaghala bi ra'yihim wa ilmihim, barang siapa yang menyibukkan dengan pendapat mereka dan ilmu mereka, fa innahu yufti wa yaqdi wa yahkum wa yudarris, sehingga dia menjadi mufti, memberikan fatwa, bisa menjawab seluruh pertanyaan, wa yaqdi atau menjadi qadi, jadi hakim, bisa menjadi pemutus segala permasalahan, wa yahkum atau menjadi pejabat, menjadi pemerintah, sehingga bisa mempunyai wewenang untuk mengatur negara, wa yudarris atau jadi guru dan dosen, jadi pendidik, wa haula'i lahum nasibun minal ladzina. Tapi kalau hanya itu tujuannya, ini maksudnya, kalau hanya itu tujuannya supaya bisa jadi penceramah,
Apa masuk fakultas dakwah nak lay contoh Buya Zainuddin MZ misalnya. Apa entah bayang deh, Buya Zainuddin bini ancak, ome banyak misalnya, motor mewah dan sebagainya. Kemudian kodok bisa jadi bupati, gosok jadi gubernur dan sebagainya. Itu obsesinya. Nanti ada dalam ayat disebutkan oleh Syekh. Kalau dia menuntut ilmu hanya sekedar untuk jadi dosen yang dihormati, atau nak jadi pejabat yang diangkat-angkat dan dielu-elukan, kalau itu hanya tujuannya, bukan yang lain, maka orang ini kata sebeliau, wa haula'i lahum nasibun minal ladzina ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu adalah orang yang hanya mengetahui yang nampak saja dari dunia ini, padahal mereka lalai dari akhirat. Maka kaum muslimin dan muslimat, jadi sebenarnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah, dia itu dapat dua keuntungan. Keuntungan pertama, kalau dia dapat keberuntungan dunia, itu memang tidak dihalangi kita. Sebab Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah dia dengan ilmunya. Tetapi dia bukan hanya mengharapkan jabatan itu, bahkan menangis ketika diangkat. Ya tak? Dan mengorbankan seluruh hartanya fisabilillah setelah diangkat jadi khalifah. Dari yang asalnya minyak wanginya saja terbaun dari jarak 50 meter. Dan ibu-ibu di Madinah waktu itu ketika beliau mencuci pakaiannya, ya, mencuci pakaiannya, itu ibu-ibu berebut untuk dapat air cucian itu. Sebab dengan itu dicucikan ke pakaian suami-suami mereka seperti pengharum apa namanya, tinggal bau parfumnya Umar bin Abdul Aziz di situ. Ya, ada sebagian menceritakan pernah dia menyentuh baju Syekh Sudes katanya, ya. Syekh Sudes duai babaun bau parfum suane. Mogang Syekh di punggung belakang cendeko kan. Tidu ti ai hasa lama duai itu didu awun tawi botangan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat. Bayangkan Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Tapi setelah jadi khalifah, seluruh hartanya yang kaya raya itu diserahkan ke Baitul Malil Muslimin. Bukan harta dia, harta istrinya juga diserahkan ke Baitul Malil Muslimin. Jadi dia dengan ilmunya, dia bahagia di dunia dan juga tidak lupa, bahkan jadi sasar utamanya di akhirat. Jadi tidak masuk dalam ayat tadi, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Atau misalnya Imam Abu Yusuf Al-Qadhi misalnya, dia jadi mufti, jadi qadhi, dia dengan ilmu itu dia tidak menjadi orang yang ujub, yang merendahkan ilmu orang lain, tapi justru dia senantiasa mendekatkan para ulama-ulama, dengannya meminta pendapat mereka, bukan justru tepuk dada, lobiok kepala dan sebagainya, tidak. Akhirnya ini tidak masuk dalam ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Atau orang nak jadi dosen hanya sekedar, ini kan masalah hati, kita nggak tahu siapa, makanya kita boloh hati masing-masing. Orang jadi pengusaha seperti Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, tidak menjadikannya sebagai orang-orang yang ini, tetapi dia nikmati dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak lupa, Abu Hanifah itu pernah mendengar murid-muridnya mengatakan bisik-bisik kedengaran. Apa bahasa mereka? Masya Allah, guru awaknya sang kalu jawabnya tiai pakai baju bau. Ini penggali baju memang. Ya, bos apa namanya, konglomerat pakaian, dia peniaga besar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sehingga baju tukar tiap hari. Nah, kalau ke awak jo inya ceneko, pasti ketika munajat ke hadapan Allah lebih bergaya lagi. Padahal Abu Hanifah sebelum itu, kalau rumah biasa-biasa bajunya kan tiba kalu aja baju. Sejak mendengar itu seolah-olah saya dapat tamparan. Jadi bukan menampung muik sudah itu enggak. Kalian citong dayannya, bukan. Dia justru bersyukur dapat sindiran itu. Subhanallah. Baru dia ingat ternyata. Gitulah Allah kalau ingin berikan hidayah. Tapi kalau kita tonton babisa ya,
den lah kalian aturnya aja kecil bangaknya kalian den semua tidak. Imam Abu Hanifah rahimahullah mendapatkan ilmu itu dari manapun bersyukur dia, maka tidak masuk ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, tidak lari di akhirat. Sejak itu kata Imam Abu Hanifah, saya tidak salat malam kecuali pakai baju baru dan pakai minyak wangi yang indah dan mandi. Kaum muslimin dan muslimat, awal memang kalau domba salat juga kaosnya ya, iya kita sahur tak luwi kira. Kadang banduk lagi lah, anduk bau punya 2 kali pakai punya kan, tak lupa pada aja selainnya, tak lupa baju gitu. Jadi Imam Abu Hanifah dapat teguran itu. Jadi wajar ya. Sang imamnya dapat apalagi awak setelah nongol kau boba tak? Jadi pakai baju yang ancak. Di hadapan manusia kita bergaya, masa di hadapan Allah kita tidak bertazayyun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, padahal Allah katakan ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambil perhiasan kalian yang terindah ketika datang salat. Sejak itu kata Imam Hanifah, saya merasa bersyukur ada murid-murid yang menyindir. Ya, saya merasa tersindir dia, tapi subhanallah sindiran yang bermakna positif. Ma'asyal kiram. Jadi kalau dia murid mengingatkan, dia mengira kalian hebatlah, kalian bodoh dah. Itu semuanya adalah pelajaran dari manapun datangnya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, di hidup apa? Wal hamil lahum ala hadha shiddatu mahabbatihim lid dunya. Yang menyebabkan mereka melupakan akhirat, lalai dari akhirat, apa sebab? Karena terlalu cinta dunia. Cinta dunia. Bakuang penghasilan ngamuk-ngamuk. Tapi bakuang amal senyap-senyap biasa. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Wa uluwiha, mereka sangat mencintai dunia, wa uluwiha, dan merasa tinggi dunia itu bagi mereka. Walau annahum zahidu fid dunya, andainya mereka itu zuhud terhadap dunia, wa raghibu fil akhirah, dan berharap akhirat. Ingat, zuhud di dunia itu bukan meninggalkan dunia, tetapi seperti kata Syekhul Islam Taimiyah, definisi zuhud yang paling bagus itu adalah tarku ma la tanfa'uka fil akhirah, ma la yanfa'uka fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Nah, Imam Abu Hanifah itu termasuk imam zuhud, tetapi beliau bajunya selalu baru, karena itu bermanfaat baginya di akhirat. Sehingga beliau ketika bermunajat pakai baju baru terus. Baganti tiai baju. Berarti beliau ganti baju tiai? Asal jen butang. Asal jen butang. Mana tahu ada saudagar besar pakai sehari, besok disedekahkan. Kalau ada seontong kuman tak apa, kau sekali pakai bosannya, tak masalah. Kau muslimin dan muslimat dari rahmati Allah. Kalau balap bioli dan sok dan lagi lain. Iya. Kau muslimin dan muslimat. Wa nasahu anfusahum wa ibadallah, dan menasihati diri mereka dan hamba-hamba Allah. La tamassaku bima anzalallahu ala rasulih. Pasti mereka kalau sudah tidak terlalu cinta dunia dan tak menganggap jabatan dunia itu tinggi, walaupun dia dapat, tapi bukan itu yang tertinggi baginya, sehingga mereka zuhud pada dunia, pasti mereka akan menasihati diri dan orang lain untuk istiqamah, berpegang teguh pada apa yang Allah turunkan dan diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa alzamun nasa bidzalik, sehingga mereka mewajibkan orang, masyarakat untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah tadi. Sebab itu menguntungkan mereka di akhirat. Itu yang didakwahkannya. Fakana an-nasu hina idzin, pada saat itu kebanyakan manusia aktsarum la yakhrujuna minat taqwa, tak akan keluar dari takwa, karena takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kalau seorang yang cinta akhirat, pasti perintah itu baginya menggembirakan, sehingga kalau dia terbiasa dengan gembira dengan perintah Allah, seperti kontraktor dapat proyek. Lebih dari itu, ada kontraktor nangi dapat proyek? Ada enggak? Coba begitulah kita dapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dapat tanda tangan Pak Bupati, sudah diperintahkan kepada saudara Dr. Dasman Yahya Ma'ali
untuk menyelesaikan proyek jalan tol Pengkinang Pekanbaru. Sujud syukur tak? Sujud syukur? Mbak pahayaronya tidak ada yang sebegitu itu. Begitulah seharusnya orang untuk akhirat, lebih daripada itu. Lebih daripada itu, karena hisab akhirat itu syadid, berat kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau orang yang cinta dunia, tidak, gembira dapat proyek tapi tidak bergembira berinfak. Ya, sampai mohon maaf kadang-kadang melakukan cara-cara yang tidak halal, cara yang tidak halal. Tapi orang yang cinta akhirat, yang halal pun kadang dia tinggalkan untuk menghindari yang haram. Tapi yang halal, yang perintah dipreteli supaya tidak dijalankan, orang akan semakin jauh dari takwa. Demikian takwa itu meninggalkan larangan. Makanya orang yang istiqamah, berpegang teguh pada kitab dan sunnah, bergembira pula ketika tahu itu larangan. Alhamdulillah, untung tentu dan lalamusan berdosa dan ianya agenda de ustaz ko nyata halang lo aja dirinya ci ustaz lain namanya. Iya, kok bisa ditun hukum dari haram menjadi mukarrah? Nyatanya apa kok ustaz haram deh, tidak bisa ditawar. Kamu muslimin, Allah senang larangannya ditinggalkan, makanya jangan cari-cari alasan. Inilah makna dari bedanya ilmu salaf dari ilmu khalaf. Mereka itu bergembira dapat itu. Kalau kita sekarang berusaha untuk mencari dan meringan-ringankan. Bahkan yakfihim ma fi nususil kitab wa sunnah. Kalau sudah pada seperti ini, bagi mereka nas Al-Quran dan sunnah sudah cukup. Tetapi kalau tidak semangat seperti ini, yang Al-Quran dan sunnah tak cukup bagi kita. Ki hadisnya, salatlah seperti kalian melihat saya salat. Tanya ke ustaz dulu nya. Tanya ke ustaz coba apa salatnya? Nah, kalau ustaz tak sama mazhab jona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya rela meninggalkan perkataan Nabi demi perkataan manusia. Padahal ahli sunnah yang sesungguhnya rela meninggalkan perkataan manusia karena perkataan Nabi SAW. Dan itu bukan aib. Berarti kalau dari masyarakat, tidak, kita tidak keluar dari masyarakat. Buktinya yang tak sama pun dengan kita salatnya juga kita ikut jadi makmum. Tuan-tuan ketika pergi misalnya ke Sumatera Barat, mampir salat, bertanya imam sudah pokoknya di ngaji Masjid Raya, kan ada imam berkunut tu tak berkunut, bertanya tidak ada. Cuman kita memang selektif, kadang-kadang jangan salat di masjid yang ada kuburannya, karena dilarang Nabi SAW. Soal pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak batal salat, ada yang hanya sekadar mengatakan berdosa tapi tidak batal salat dan sebagainya. Itu masalah ini kita tak terlalu pedulikan. Yang jelas Nabi melarang. Itu saja bagi kita. Kalau sudah ini sudah cukup, insya Allah masyarakat semakin bertakwa. Tapi kalau tidak, nanti larangan Nabi tidak diindahkan. Sebab apa? Nyibuya mulianya. Yaitu nyibuya mulia, sama dengan membangun kuburan. Nabi larang dengan keras membangun kuburan, membina kuburan. Tapi tiba-tiba tanya ke ustaz, ya kalau lihat tanah awak ada apa jurinya? Di mana tanah awak ada apa? Di mana? Ya, coba cari dalilnya di mana. Nabi tidak membeda-bedakan tanah awak je tanah uang. Yang beliau katakan, kau tak dapatkan hai ahli kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Tidak ada bangunan yang kuburan yang dibangun kecuali yang kau runtuhkan. Itu perintahnya kepada menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu datang ustaz, asali tanah awak ada opor, tanah uang jen. Asal itu non dan tanah uang juga jadi tanah awak juga. Iko batas kau dan bawa punya kau paknya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, padahal ilahnya adalah supaya satu tidak dikultuskan. Sebab kalaulah dibangun akan ada syaitan bermain demak lalu di kuburan ustaz itu nya baca hayonya. Kasan uang mentang center situ terlupa. Baca hayo malam pertama, sedang lupa center malam tadi situ.
Atau kadang-kadang syaitan yang sengaja membuat penampilan-penampilan yang merusak orang yang tidak berilmu. Akhirnya santerlah kuburan keramat sampai bukit keramat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi inilah karena kekurangan ilmu tadi. Jadi masyarakat tak dibimbing untuk taat Allah dan taat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kharaja minhum anhuma kana qalilan. Kalau sehingga kalau kondisinya sudah seperti itu, ulamanya sudah seperti ini dakwahnya, yang keluar dari takwa itu tinggal sedikit, yang keluar dari kitab dan sunnah itu sedikit. Fa kana Allah yuqayyidu man yafham min ma'ani nusus. Maka Allah menyiapkan orang-orang yang paham dari makna-makna nas-nas Al-Quran dan Sunnah, ma yaruddu bihil kharij anha ila ruju' ilaiha, yaitu yang dengannya orang yang keluar dari taat Al-Quran dan Sunnah itu kembali kepada keduanya. Wa yastaghni bidzalika amma walladuhu min al-furu'il batinah, dan mereka merasa cukup daripada merasa cukup sehingga tidak memerlukan furuk-furuk, cabang-cabang yang mereka ada-adakan sendiri. Ya, yang mereka ada-adakan sendiri. Maka Imam Ahmad itu dulu ditanya suatu masalah yang tak terjadi, ditanya, terjadi itu belum? Belum. Besok kalau terjadi baru tanya. Kita enggak, memang suka dengan enggak nahu bang tu. Kalau beko mesti beko, kalau beko mesti beko. Akhirnya abi waqtu itu akhirnya amal tidak terlaksana. Wal hiyalil muharramah, dan menjauhi dalih-dalih yang diharamkan, allati sababiha, yang dengannya, dengan sebab dalih itu putihat abwabur riba, dibuka pintu-pintu riba. Kan banyak kan, gara-gara syubhat akhirnya pintu-pintu di riba dibuka. Podo matilah nanya acak lainnya kojo dulu di bank konvensional. Kan ada fatwa seperti itu. Tu bila bo la kayo so bo. Sudah itulah kayo bapa coro piti dengan ustaz ni nyala. Bayar lo san jawab dia kan. Sabun di berasal sada bangi. Kan itu sawit dan di situ jualnya dapat. Umadan 2 buah 5 buah di situ je dapat. Dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati, semakin banyak semakin sulit ditinggalkan. Maka orang-orang dengan sebab tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, banyak dibuka pintu-pintu riba, wa ghairihi, dan pintu-pintu zina dan lain-lainnya, seperti pintu-pintu zina dan sebagainya. Misalnya ketika Al-Quran, Nabi katakan bahwasanya alat-alat musik akan ada dihalalkan. Ya, diceh-ceh juga dalih-dalih seperti yang mengatakan alat tidak ada hukumnya, yang hukumnya adalah bunyinya. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi mengharamkan alatnya, bukan bunyinya, bukan ma'zub, yang sebut ma'azib, alat-alat gesek. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, dan bahkan imam yang 4 sepakat mengatakan haramnya. Lalu kita cari lagi dalih-dalih, sehingga memang membuka pintu-pintu ikhtilat. Walaupun namanya musik Islami, tapi tetap ikhtilat, gadis sama bujang, atau bahkan yang beristri sama yang belum menikah. Akhirnya apapun namanya, karena memang seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi yang paham betul, dia katakan al-ghina bariduz zina, nyanyian itu adalah pos menuju zina. Nya ndak lewo kacil dia nengok wang gadi lagu do penawak. Tuan-tuan, perlu ditampilkan. Wang gadi oncak tu lagu sawan cak do penawak. Indak lewo nengok. Lewo nengok. Nah, itu dia. Tu punya pun dah haram. Kaum muslimin muslimat. Tu lebih ya. Ini boleh. Lainnya asal kita tahan no posu je. Di mana dapat alasan-alasan kaum muslimin dan muslimat? Tak cukupkah larangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka akan sedikit insyaallah orang yang keluar dari ketakwaan.
Tapi kalau masih banyak yang berdalih, yang masih mencari alasan-alasan yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka orang memang sifat manusia itu kullu mamnu'in marghub. Setiap yang dilarang tu awak cai. Sudah itu baiklah buka pintu lah kan. Kalau ndak kan makan riba, ndak kan kayu ada dosanya, iya kan? Atau ada nyusat tu dari riba nomor darurat nomor usahanya, ayalah alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minal muharramat, selainnya dari hal-hal yang haram. Wastuhillat maharimullah, sehingga dihalalkanlah apa yang diharamkan Allah biadnal hiyal, dengan sedikit dalih, serendah-rendah dalih, kama fa'ala ahlul kitab, seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab al-yahud wan nasara. Wahadallahu allazina amanu, lalu beliau tutup wahadallahu allazina amanu, lalu Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, limakhtalafu fihi minal haqq, yaitu mana yang hak di antara yang mereka perselisihkan itu. Jadi yang tahu mana yang hak di antara yang diperselisihkan itu dan mau kembali kepadanya adalah orang-orang beriman. Nah, biiznihi, dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang istiqamah. Jadi kalau begitu bunyinya berarti kita boleh mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Cuman masalahnya ada yang berani kembali, itu dapat hidayah karena imannya, dan ada yang tak berani kembali karena lemahnya iman sehingga tidak dapat hidayah. Dan itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian beliau menutup kitabnya ini, walaupun kecil tapi maknanya besar, yang kesimpulan umumnya adalah beliau sedang berbicara kepada kita bagaimana as-salaf itu ilmunya bermanfaat. Sebab apa? Bagi mereka cukup Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Perintah itu menggembirakan seperti dapat proyek kita. Larangan itu menyenangkan seperti kita dihalangi dari terjerumus ke jurang yang sangat dalam. Tuan-tuan kalau berjalan ke Sumbar, tiba-tiba nanti di kiri-kiri yang jurang-jurang itu dibuat oleh pemerintah misalnya pagar-pagar yang kokoh. Segembira enggak? Yang suka cross tambah gembira, tambah laju dia di situ. Iya kan? Karena sedikit lebih aman. Jadi larangan itu bukan menyulitkan kita. Larangan itu justru menggembirakan kita. Dilarang ini, alhamdulillah, selamat pula saya satu. Dilarang ini, alhamdulillah, selamat pula. Dilarang, semua larangan itu menggembirakan, menyenangkan. Dan itu adalah iman. Dan itu ada pada as-salaf dan yang mengikuti mereka. Nah, bila kita masih ahlul hiyal, masih banyak suka dalih, walaupun kita mengaku dan menghormati, seperti kata Ibnu Rajab, kan di antara kita masih menghormati as-salaf, cuman tidak sanggup mengikuti mereka. Tidak sanggup mengikuti mereka, lebih senang dengan manhaj al-khalaf, sehingga ilmu kita hanya sebatas retorika, sebatas popularitas, sebatas hanya mengisi data pribadi kita, bahwa si fulan ilmunya ini itu, baca kitab ini, baca kitab, berguru ke sianu dan ke siani dan sebagainya. Tetapi dari sisi amal mungkin kita tidak lebih maju dari orang-orang yang tidak berilmu sama sekali. Sedangkan nah, apa manfaatnya? Di ujung dia sebut, andainya kita cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, banyak orang bertakwa, sedikit orang yang keluar dari ketakwaan. Tapi kalau seandainya kita masih mencari ilmu selain itu, maka semakin banyak yang keluar dari ketakwaan, sehingga ilmu itu tak jalan amalnya, sehingga tidak akan mungkin menciptakan masyarakat beriman dan bertakwa. Allah musta'an. Kemudian berkata beliau, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga selawat Allah senantiasa disampaikan kepada penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi, keluarganya, para sahabatnya, wasallama tasliman katsira, semoga juga salam yang sebanyak-banyaknya sampai ila yaumiddin, sampai hari berbangkit. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita, dan beliau, dan dia adalah sebaik-baik yang menjaga dan memelihara kita.
Dengan demikian selesai kitab ini, walaupun kemarin rencananya 3 kali, ternyata lebih 3 tahun ya. 3 tahun berapa lama nih? Setahun. Allah musta'an. Ya, subhanallah, begitulah mereka. Ilmunya pendek bahasanya, tapi banyak sekali lebat buahnya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Apa tu? Letak ambil waktu. Hah? Tambah je lah. Subhanallah. Apa tu? Ila samuda akhau salihan an ya'budullah fa idzahum fariqani yakhtasimuna. Nah, dan telah kami utus kepada kaum Tsamud itu saudara mereka sendiri, yaitu Salih, Nabi Salih alaihissalam. Lalu dia katakan kepada mereka, ani'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Nah, mendengar dakwah Saleh itu mereka menjadi 2 golongan. Ini kalau dibahas panjang lah, subhanallah tu keadaan dakwah. Jadi memang dakwah Nabi itu mau coba tapi dalam makna positif ya, jangan salah paham lah. Bukan memecah belah orang beriman, tidak. Jadi fa idzahum fariqani yakhtasimun. Awalnya mereka sama-sama nyaman, aman, tentram dengan kekufuran dan kemusyrikannya. Tiba-tiba datang Nabi Saleh mengingatkan mereka dari kesalahan itu, supaya mereka beriman, hanya beribadah kepada Allah. Yang menerima ada sedikit sekali, yang tidak menerima ada banyak sekali. Akhirnya mereka terbagi 2, fariqan, terpecah 2. Berarti Nabi Saleh memecah belah umat. Nah, yang beriman dengan tidak beriman, yang hak dengan batil itu memang harus dipisah. Kalau tidak jadi syubhat dia. Makanya kalau nak murni Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau nak bercampur-campur, campur dikit airnya dengan air kopi, air oli oplosan, 1 titik sudah cukup menjadikannya air oli. Ada ya oli nak bang? Oli yang pakai bang, oli bekas. Maksudnya 1 titik. Ada tolak minum? Tak lama lah. Jadi memang perlu kemurnian itu. Walaupun kaum muslimin dan muslimat tidak kita pungkiri, ya dalil sahih, pemahaman berbeda. Itu selama dalil masih dalil muhtamil, kata bahasa Arabnya, artinya maknanya masih tercakup di dalamnya, maka boleh saja 2 orang ulama berbeda pendapat di dalamnya dan pendapatnya. Nah, kalau antum perlu tarjih, seperti Muhammadiyah kan ada tarjihnya bang ya, dengan dalil. Biasa saja si fulan mentarjih pendapat ini, si fulan mentarjih pendapat ini. Itu ijtihad biasa. Dan kita juga sudah belajar itu dan belajar untuk saling memahami. Tetapi ada yang kita maksudkan di sini sesuatu yang jelas-jelas. Ya, kadang-kadang tidak ada khilafnya lagi, kita buat khilaf baru gitu tuh maksudnya. Ada khilaf baru yang tidak ada dalilnya, lalu dicarikan dalilnya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu manfaat. Itu ya. Jadi Nabi Saleh membuat mereka terpecah belah dari 2 golongan yang saling memusuhi, saling berbantah. Kalau sebut musuhi kan gawat lah ya, yang selalu berbantah. Tetapi selalu yang menuduh lebih dahsyat biasanya daripada yang dituduh. Yang menuduh itu lebih dahsyat bahasanya. Kamu tidak sembarangan katanya, padahal dia lebih sembarangan. Tapi begitulah tabiat dakwah. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah. Ala tu kalau lama bono tu. Terima kasih dan mohon maaf. Tak ada pertanyaan kan? Ala cik tu dia terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.